Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya hormati pengurus takmir Masjid Al-Hikmah tahunan, yang saya hormati sesepuh dan kesepuhan, Bapak Ibu jamaah pengajian rutin setiap menjelang Ramadan, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, pertama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena pada malam ini kita semuanya bisa berkumpul bersama di dalam rangka satu silaturahmi, dua thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat kita silaturahmi dan thalabul ilmi kita dicatat sebagai amal soleh kita semuanya, amin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan, Allah curahkan kepada Nabi kita, Nabi yang harus menjadi contoh perilaku kita, hidup kita harus mencontoh Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, sudah siap belum menghadapi bulan Ramadan? Sudah siap belum, Bu? Yakin, Bu, sampai bulan Ramadan umur kita, Bu? Yakin, Bu, umur kita sampai bulan Ramadan? Insya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan umur sehingga bisa merasakan bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Kenapa Bapak Ibu? Karena jangankan 1 minggu lagi, 2 hari ke depan saja tidak ada yang bisa menjamin usia kita bisa sampai hari Selasa. Laras, Bu? Laras, Pak? Bapak Ibu sudah persiapan untuk bulan Ramadan. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau saya tanya, Bu, sudah berapa kali, Bu, melaksanakan puasa di bulan Ramadan, Bu? Coba, sudah berapa tahun, Bu? Ya? Coba Pak De, usia berapa De? 60 tahun. Kalau dihitung dari usia 15 begitu ya, berarti sudah 45 tahun, berarti sudah 45 kali berpuasa di bulan Ramadan. Ada perubahan enggak, Bu, hidup kita? Bu, ada perubahan enggak hidup Ibu? Ada, Bu? Ada katanya. Apa, Bu, perubahan hidup Ibu setelah Ibu puasa 40 tahun? Makin tua. Ya. Bapak di sini sudah berapa tahun? Ada usianya 50 tahun. Kalau dihitung dari usia 15 saja ya, Bu, ya, 35 tahun, berarti 35 kali kita menghadapi bulan Dihitung, Pak.
1 tahun 1 bulan kali 1 bulan kali 35 kali, berarti 35 bulan. Ada perubahan Pak? Ada enggak Pak? Ada Dek? Ada enggak Dek? Saya tanya, tadi sholat maghrib di sini berapa shop? 3 shop. Ibu-ibu berapa shop? 4 shop. 4 shop. 4 shop, 1 shopnya 2 orang. Oh, alhamdulillah. 3 shop, catat nih Bu. 3 shop putra maghrib, 4 shop putri maghrib. Isanya berapa shop Ibu Bapak? Berkurang 1 shop, berarti putra 2 shop. Putri gak ada jawaban Pak, berarti gak ada shop-shopan Pak. 5. Pertanyaan yang lebih sulit, sholat subuh berapa shop Bu Pak? Banyak. Lebih, subhanallah, lebih banyak daripada Isya. Isya 1 shop, subuh 1 shop setengah. Nah, alhamdulillah. Tuh Bu, puasa saja yang sudah 35 tahun kita ikuti, ternyata belum membawa perubahan kepada kita. Jangankan puasa deh yang setiap tahun, sholat saja. Ibu suka sholat Bu? Ada yang nggak pernah sholat di belakang? Ada yang nggak pernah sholat di belakang? Warga tahunan masih ada yang nggak pernah sholat? Ibu-ibu dulu. Ibu-ibu, warga tahunan masih ada yang nggak pernah sholat? Enggak, alhamdulillah. Bapak-bapak, warga tahunan masih ada yang nggak pernah sholat? Apa Pak? Ragu-ragu loh Pak. Ibu-ibu pasti ada, bapak-bapak pasti ada. Tuh, puasa saja yang setiap tahun 1 bulan. Sekarang sholat saja Bapak Ibu, yang setiap hari kita lakukan belum tentu membawa perubahan. Kenapa Bapak Ibu? Setiap ibadah yang kita lakukan tidak membawa perubahan kepada kita. Jangankan puasa yang setiap tahun, sholat saja yang setiap waktu kita kerjakan belum tentu membawa perubahan kepada hidup kita. Yang salah siapa Bu? Sholatnya atau ibu yang sholat? Bu, sholatnya atau ibu yang sholat yang salah? Apa katanya? Yang sholat. Pak, kalau ada orang sholat tapi kemaksiatan terus jalan, yang salah sholatnya atau orangnya Pak? Orangnya. Kalau Jainuddin MZ Allahu Yarham itu ST MJ, sholat terus maksiat jalan, itu kita Pak. Sholat setiap 5 waktu kita kerjakan, tapi dosa, kesalahan senantiasa kita coba. Yuk Pak, hari ini kita melakukan introspeksi. Kenapa jangankan puasa yang setiap tahun 1 bulan kita mengerjakan, sholat saja yang setiap hari kita kerjakan tidak bisa membawa perubahan kepada kita. Tuh. Ahmad menyampaikan itu ditentukan tergantung sejauh mana persiapan kita. Gitu Pak. Ditentukan sejauh mana persiapan kita.
Kenapa mau puasa ada acara di mana-mana, tarhib Ramadan, persiapan menghadapi bulan Ramadan, tapi untuk sholat 5 waktu kita tidak pernah melakukan persiapan. Ibu bapak kemarin hadir tidak di desa Bulu Rejo, bapak ibu semuanya hadir. Ya sudah, kalau begitu kenapa Ahmad harus ngaji di sini kalau ibu bapak hadir di desa Bulu Rejo? Karena sudah apa acaranya di sana? Lupa. Lali. Baru juga kemarin sudah lupa. Yuk Bu, matangkan dulu persiapan kita. Ibadah yang kita lakukan harus dipersiapkan semaksimal mungkin. Maka apapun ibadah yang akan kita lakukan, terutama besok bulan Ramadan, mudah-mudahan kita sampai kepada Ramadan yang akan datang. Apa yang harus kita persiapkan? Satu, sering Ahmad sampaikan kepada Bapak Ibu, istidadal ilmi, persiapan ilmu. Mesti Pak, puasa yang akan kita lakukan, ibadah yang akan kita lakukan di bulan Ramadan, mesti kita harus tahu ilmunya. Semua ibadah yang kita lakukan kalau tidak dipersiapkan ilmunya, makanya Pak, sholat setiap hari, maksiat setiap hari. Kenapa? Karena ilmunya tidak dipersiapkan. Coba Pak, jangankan nanti puasa lah belakangan, sholat saja. Kenapa kita setiap waktu sholat 5 waktu, tapi sholat kita tidak membawa perubahan kepada kita? Karena ilmu sholat kita belum sampai. Makanya teruslah belajar. Kenapa Bapak Ibu? Kalau kita saja tahu setiap ibadah yang kita lakukan ilmunya Pak, insya Allah akan merubah hidup kita. Tunda dulu puasa, sholat saja yang setiap hari. Kita belum apa-apa, sudah berdiri Pak. Sudah berdiri sholat kita itu. Sholat itu dimulai dari takbiratul ihram. Coba bayangkan Pak. Ini tidak kamera gak apa-apa ya. Bayangkan Pak. Kalau Bapak Ibu tahu ilmunya, setiap bacaan, setiap gerakan di dalam sholat saja, insya Allah akan membawa perubahan hidup kita Pak. Kita mulai Bu, jangan jauh-jauh. Ketika kita mengangkat tangan saja Bu, jazakallah. Ya Bu, ketika kita sholat berdiri menghadap kiblat, bebaskan pikiran kita Pak. Kita berdiri sudah lurus di situ. Sholat itu dimulai dari takbir Pak. Janganlah dulu kita takbirnya Pak, kita angkat tangan kita Pak. Gerakannya ngangkat tangan kita Bu. Coba bayangkan, kita belum baca takbir Pak, baru mengangkat tangan kita. Coba apa yang ada dalam bayangan kita Bapak Ibu? Kalau ada orang seperti ini, bayangan kita apa Bapak Ibu?
Apa Pak? Menyerah Pak. Menyerah Bu. Angkat tangan kamu. Kan begitu. Menyerah Pak. Jadi ketika kita mengangkatkan tangan kita, betul-betul disitulah hati dan pikiran kita serahkan seluruhnya kepada Allah. Yakin betul. Kita serahkan kepada Allah. Ketika kita sholat, serahkan seluruhnya kepada Allah, yakin betul, maka dalam kehidupan kita sehari-hari, wujudkan bahwa sholat itu sudah ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Apa wujudnya? Semua hidup mati kita diserahkan kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil, diserahkan kepada Allah. Gak akan banyak pikiran dalam hidup kita Pak. Kenapa? Sudah diserahkan kepada Allah. Lahir batin kita serahkan kepada Allah. Kenapa kita ragu dengan masa depan anak kita? Kenapa kita tidak yakin dengan masa depan keluarga kita? Bukankah kita sudah mempraktekkan dalam sholat? Kita serahkan kepada Allah. Tuh Pak. Maka yakin hidup kita akan baik. Kenapa? Diserahkan semuanya kepada tuh. Kenapa sholat kita tidak pernah merubah hidup kita? Kita asal gerak saja. Dikuatkan dengan kalimat Allahu Akbar. Coba Pak, Allah Maha, kita kecil. Tapi kenapa dalam kehidupan sehari-hari kita sakit hati kalau dihina? Seneng kalau disanjung. Padahal dalam sholat kita sudah menyampaikan kepada Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kita kecil, saya ini kecil, saya ini hina. Tapi kenapa sakit hati kalau tetangga kita menghina kita? Kenapa kita senang kalau tetangga kita muji kita? Kenapa kita sedih kalau kita banyak kekurangan? Bukankah kita mengatakan setiap sholat 5 waktu minimal Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kita kecil. Kalau itu saja diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, Bapak, tidak ada orang yang sombong. Tidak ada orang yang ujub, takabur, nggak ada Pak. Semuanya baik. Keluar dari masjid semuanya baik Pak. Kenapa? Karena merasa hina, tidak ada yang beda di antara kita. Kita semuanya hina di hadapan Allah. Tuh. Kita letakkan tangan kita di atas dada kita. Apa yang Ibu bayangkan ketika tangan kita diletakkan di atas dada kita, Bu? Pak? Apa ini? Ingat mati, Pak. Ingat mati, Bu. Tuh. Kalau setiap hari kita ingat mati saja, maka akan menjadi motivasi untuk kita untuk memperbanyak ibadah. Tapi kenapa hidup kita itu tidak ingat mati? Karena sholat hanya gerakan saja. Tuh Pak. Tapi kalau setiap gerakan kita tahu ilmunya, maka insya Allah, jangankan puasa, sholat yang setiap hari kita lakukan, kalau tidak dengan ilmunya, tidak akan membawa perubahan apa?
akhlak akan makin baik, sikap perilaku akan baik, akhlak makin baik, perilaku makin baik, maka Allah pun akan baik kepada kita. Maka ada ungkapan sering kita dengar, perbaikilah sholatmu, niscaya Allah akan memperbaiki hidupmu, kan begitu. Itu baru gerakan 1, 2, 3 Pak. Padahal gerakan sholat itu sampai salam. Bu. Maka kenapa kita puasa setiap tahun tapi tidak pernah merubah hidup kita? Kita berapa kali bertemu dengan bulan Ramadan tapi tidak pernah membawa perubahan terhadap perilaku kita. Karena satu, yuk kita persiapkan sebaik-baiknya. Apa yang harus kita persiapkan? Satu, istidadal ilmi, persiapkan ilmunya. Siap Bu? Siapa? Siapkan ilmunya. Sekarang ada HP Bu. Di HP ada banyak YouTube. Kan ada YouTube. Ibu tinggal tulis puasa yang baik, nanti ada ustadz yang ceramah, dengarkan. Tidak di YouTube, di Pacebook juga ada. Facebook, Twitter, apa ya, Twitter itu ya zaman sekarang itu. Wah, banyak Bu. Ilmu itu banyak. Tapi harus hati-hati juga. Karena kalau ilmunya tidak punya sanad nanti jadi resiko. Ilmunya tidak punya dasar jadi resiko. Yuk Bu kembali. Besok kita akan puasa insya Allah. Mudah-mudahan umur kita sampai bulan Ramadan tahun ini. Yuk. Bismillah Pak. Karena setiap hari umur kita berkurang nggak Pak? Bu, berkurang nggak umur Ibu? Kok nggak sedih? Uang berkurang tabungan berkurang isi dompet berkurang, umur kita berkurang, nggak apa-apa. Kita begitu. Maka pernah Amar sampaikan ketika pengajian di Nurul Islam itu. Ada 3 ujian yang senantiasa setiap hari kita hadapi. Ujian yang pertama apa? Setiap hari usia kita berkurang, tapi pada saat itu kita tidak menyadarinya bahwa usia kita berkurang. Jadi usia Bapak itu berkurang Pak. Jangan ngitung uang terus, kok dompet isi 2 juta, sekarang tinggal 1.800, 1.800, nanya sama istri, Bu, lihat uang nggak di dompet? Lihat. Emang kenapa? Perasaan tadi Bapak naruh uang di dompet 2 juta, tapi sekarang kok 1.800.000. Wah, masa toh Pak? Gak mungkin, kan ada apa namanya kalau yang ngambil itu? Tuyul gitu. Wah, gitu. Suami istrinya dimikir di mana itu uang. Wah, mungkin Bapak lupa. Coba ingat-ingat. Bapak mikir berangkat dari rumah kemana. Tuh, kehilangan uang kita merasa kehilangan, tetapi ketika umur kita berkurang tidak merasa Yuk Bu, disitulah pentingnya ilmu. Puasa 7 hari lagi, belum tentu usia kita 7 hari, usia Ibu 5 hari lagi. Mau Bu? Gak mau, pengen merasakan indahnya bulan gak tahu. Yuk Pak, 1. Makanya kembali, istidadal ini persiapan ilmunya untuk bulan Ramadan.
Harus tahu amalan-amalan apa yang dilakukan di bulan Ramadan. Kan kemarin sudah disampaikan, Bu. Harus tahu, Bu. Sahur, Ibu sahur kapan, Bu? Biasanya, Bu? Malam atau pagi, Bu? Agak pagi. Ilmu, Bu. Kata suami itu mentang-mentang pulang dari pos ronda, Bu, Bapak sahurnya sekarang, Bu. Mumpung Bapak belum tidur jam 2. Pak, nanti saja bareng, Pak. Enggak, Bapak takut kesiangan. Sahur jam 2. Boleh enggak, Bu? Boleh, Pak? Boleh, Pak. Tapi kan menurut ilmunya puasa, sahur itu sebaiknya mendekati subuh. Namanya juga sahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barokah, kan begitu. Sahur itu mendekati subuh. Jangan mentang-mentang kuat. Insya Allah saya walaupun sahur jam 12 malam, besok insya Allah kuat. Bukan masalah kuat tidaknya, ilmu. Sahur itu sebaiknya mendekati subuh. Tuh. Kalau nggak tahu, suami kita jam 2 dibiarkan, diingetin. Subuh ke masjid berjamaah, diajak semuanya, Bu, Pak. Bapak ke masjid, ibu ke masjid, anak-anak kita diajak ke masjid, yuk. Butuh ilmu. Habis pulang dari masjid, tadarus Al-Quran. Karena amalan di bulan Ramadan yang terbaik salah satunya adalah membaca Al-Quran. Ilmu, Pak. Kalau nggak tahu nggak akan baca Quran. Pas azan subuh, kita baca doa. Setelah baca doa, minum. Langsung makan. Boleh tidak, Bu? Boleh. Tapi sebaiknya ketika kita sudah batal sedikit saja, berhenti dulu. Minta dulu sama Allah. Kenapa? Karena waktu mustajab ketika kita berdoa kepada Allah, dikabulkan doa kita oleh Allah adalah ketika waktu berbuka. Minum sedikit, doa di situ. Minum dibatalkan dulu, Pak. Wabtalatil uruk, dibasahkan dulu, dibasahkan dikit, baru berdoa, Pak. Minta doa kita di situ. Apa yang kita inginkan, 30 hari berbeda-beda doa kita, insya Allah, Pak, Allah kabulkan. Ilmu, Pak. Adzan subuh, ingat, adzan subuhnya ada 2. Ada yang jam 4 misalkan 35. Ada yang jam 4 43. Kan beda, Pak. Persyarikatan Muhammadiyah itu ditambah 8 menit subuhnya. Yang umum adzannya misalkan jam 4.25, maka Muhammadiyah persyarikatan ditambah 8 menit. Berarti jam 4.33, kan begitu. Ilmu, Pak. Gak boleh ngomongin orang. Dijaga lisannya, jaga pandangannya, jaga telinganya, lahir batin puasa ilmu. Maka kenapa puasa kita tidak mampu merubah hidup kita, padahal setiap tahun kita menghadapi bulan Ramadan masih gitu-gitu saja? Karena ilmunya, Bapak Ibu. Yuk, istidadal
ilmi, persiapan ilmu sebanyak-banyaknya. Kemarin sudah disampaikan di kegiatan Tarhib Ramadan di Balai Desa Bulurejo. Siapkan ilmunya, istidadal ilmi. Yang kedua, singkat Bu, persiapan menghadapi bulan Ramadan. Yang kedua apa? Istidadal qalbi, persiapkan batin kita Pak. Persiapkan batin kita, bersihkan batin kita. Bulan Ramadan itu bulan suci, kita akan dekat waktu itu dengan Allah yang maha suci. Amalan-amalannya amalan suci yang istimewa di hadapan Allah. Maka ketika kita datang masuk ke bulan Ramadan, harus dalam keadaan suci. Maka sering amat sampaikan, kalau mau datang bulan Ramadan itu yang punya salah kepada orang tua, ya minta maaf terlebih dahulu. Bu, Pak, maafkan saya Pak. Jika ada kata yang membuat ibu tersinggung, membuat bapak sakit hati, maafkan saya Pak. Besok insya Allah saya akan menghadapi bulan Ramadan. Jangan sampai sedikit saja di hati bapak ibu tersinggung, sakit hati dengan saya, maka hati saya kotor Pak. Jadi minta maaf itu bukan setelah Ramadan, tapi karena budaya kita ya tidak apa-apa Pak. Minta maaf kepada tetangga kita. Yuk saling memaafkan, kita itu akan menghadapi bulan Ramadan. Kan sering dengar kita padusan Bu, Pak, ada istilah apa? Pak, padusan ya Pak ya? Megengan ya Pak? Megengan. Maksudnya megengan itu bukan tidak boleh ibu mandi kemana? Kali Oyo. Bukan tidak boleh, ya bersihkan lahiriah ya gak apa-apa. Tapi yang dimaksud padusan mungkin oleh Wali Songo itu ketika kita akan menghadapi bulan Ramadan, sucikan dulu batin kita, bersihkan dulu batin kita, persiapkan dulu batin kita, istidadal qalbi. Yuk Bu, singkat, sudah jam 9, tadi janjinya 30 menit. Kontraknya Bu, kontraknya Pak Tamir. Yuk Bu, mulai sekarang minta maaf kepada orang tua kita. Yang jauh telepon, video call, WA. Yang dekat tetangga kita bilang, maaf yuk, kemarin aku itu menceritakan kamu, tolong bebaskan kesalahanku ya yuk, aku takut masuk bulan Ramadan masih kotor hatiku karena kamu tidak memaafkan aku. Istidadal qalbi. Singkat, ketiga apa yang harus kita persiapkan Pak? Yang harus kita persiapkan selain batin kita juga sehat, fisik kita harus kuat. Istidadal jismi, persiapkan fisik kita Bu, jangan sampai sakit. Jangan senang kalau bulan Ramadan sakit, tidak Bu puasa Pak. Ibu bapak nunggu-nunggu bulan Ramadan, pas datang Ramadan bapak ibu sakit, rugi Pak, tidak tergantikan Pak. Kenikmatan puasa di bulan Ramadan tidak tergantikan. Walaupun ibu tidak puasa karena sakit, besok diganti di luar bulan Ramadan, tetap pahalanya berbeda ketika ibu bapak puasa di bulan Istidadal jismi, jaga kesehatan. Kalau kerja jangan berat-berat, kalau kerjanya bisa membatalkan puasa. Nyari uang boleh, tapi kalau nyari uangnya jangan sampai mengganggu puasa. Harus sehat Pak. Makanya munculkan sumu tasihu, walaupun diperdebatkan. Ini bukan hadis, ungkapan, tapi menurut kedokteran memang betul kalau orang yang berpuasa itu biasanya sehat.
menurut ilmu kedokteran. Kalau misalkan yang tadi saya sampaikan bukan hadis. Makanya kenapa mau dioperasi disuruh puasa? Mau cek darah saja, saya mau cek darah. Mas Ahmad tolong besok dicek darah, jangan makan dulu, puasa dulu 8 jam. Minum boleh tapi jangan cek darah, Pak. Tuh, baru cek darah saja di sini suruh puasa. Yang boleh hanya minum air putih. Makanya ibu persiapkan fisik kita biar sehat menghadapi bulan Ramadan. Jangan ada yang tidak puasa. Bahkan bila perlu, ya Allah, jangan menstruasi di bulan Ramadan, ya Allah. Nanti setelah Ramadan mennya. Itu ibu-ibu. Malah ini baru pertama minta, ya Allah segera keluar biar menstruasi. Ibu-ibu, Pak. Malah suruh hamil, kata Pak Takmir itu katanya. Pak Takmir. Gitu. Biar nggak puasa gitu ya. Ada rukshoh gitu. Bener. Biar nggak men gitu. Bapak-bapak juga sama, ada alasan bagaimana caranya biar tidak puasa. Ambil pekerjaan yang berat. Yang berat pekerjaan itu sehingga batal puasa. Pak, kok gak puasa? Pekerjaannya berat. Kata Rasulullah, kalau orang pekerjaannya berat diberi keringanan, tidak poso. Gitu. Jangan ibu, jangan bapak, manfaatkan. Sudah kita tunggu bulan Ramadan, sudah kita nantikan bulan Ramadan. Ketika kita diberikan umur sampai bulan Ramadan, masa boten poso, maka harus istidadal jismi. Yang terakhir yang harus kita persiapkan dan tidak kalah pentingnya, dan itu akan mengganggu kekhusyuan ibadah kita, adalah istidadal mali. Persiapkan materi. Ibu sudah siap belum materinya untuk puasa? Belum, Bapak disiapkan karena tanggung jawab Bapak. Oh sudah, Bapak sudah siap materinya untuk bulan puasa? Sudah, ada yang belum gitu. Kenapa Ibu? Karena kalau kita belum siap materinya, ingat kalau punya anak kecil, jam 7 anak kita sudah nanya, Bu, buko pakai apa? Pakai bahasa Jawa apa? Pakai buko nganggo opo? Bu, engko bukan nganggo opo? Jam piro iki? Jam 7. Itu ya, jam 7 ya. Jam 7 benjang. Pagi-pagi. Jam 7 pagi. Tuh Bu, kalau ibu tidak persiapan materi, ditanya oleh anak kita, Bu nanti buka pakai apa? Ibu dari pagi mikir apa yang akan digunakan untuk anak kita buka. Tadarus enggak, sholat tidak khusyuk, poso tidak khusyuk, mikir piye nanti anakku buka minta Kentucky, suamiku kerjaannya apa? Kerjaannya gitu. Wah pokoknya, sudah ibu tidak siap, mengganggu kekhusyuan beribadah. Pas taraweh ada lewat apa itu? Itu loh, kotak infak. Kan tahu Bu, amalan di bulan Ramadan yang utama selain membaca Quran adalah sedekah lewat kotak infak Pak.
Coba apa yang Bapak Ibu pikirkan ketika kotak infak ada di samping kita. Ibu gak punya uang. Aduh. Ibu pura-pura ngantuk aja deh gitu. Biar kotak infak lewat. Atau kalau Jumatan pura-pura sholat sunat. Kalau Jumatan bapak-bapak sholat sunat setelah assalamualaikum kan biasanya sudah didekatkan tuh, langsung geser aja, geser selamat tuh. Tapi kalau sudah ibu persiapkan dari sekarang materinya, hartanya khusus untuk bulan Ramadan, wes Pak Bapak ini 5.000, ibu yang ngatur, Kak ini 5.000, Adek 2.000, adek 2.000, ibu gak apa-apalah ibu 2.000 juga. Tuh satu keluarga berangkat ke masjid sudah dipersiapkan materinya untuk masuk kotak amal. Setiap malam 5.000 berarti kalau 30 hari 150.000. Dari mana kalau ibu tidak disiapkan dari sekarang? Istidadal mali, persiapkan materi. Tuh. Belum dijadwal sama Pak Takmir. Jadwal apa? Takjil. Kan di sini biasanya dulu Ahmad pernah itu dibagi 4 orang gitu ya. 4 orang untuk takjil TPA. Yang 4 kan musyawarah. Ibu gak punya, pasti ibu tidak akan mengusulkan apa-apa. Diem aja. Manut kesepakatan. Tapi kalau ibu bapak sudah banyak persiapan materi, wes, Bu, besok apa untuk sahur anak kita di Masjid Al-Hikmah? Wes, besok buah-buahan, nasi uduk, bakwan, pakai kolak, kurma. Wah, itu di hadapan santri TPA bukan hanya bakwan yang tipis keplek-keplek, semangka yang dibagi 1 biji itu 80 potong segini mancung gitu semangka, plus teh dari masjid setengahnya. Mentang-mentang anak-anak katanya nggak puasa, setengah saja tuh. Tapi kalau materinya dipersiapkan, pasti yang kita lakukan yang terbaik. Maka persiapkan, masih ada waktu Pak, 7 hari lagi. Istidadal mali, persiapkan hartanya, persiapkan materinya. Sedekah membutuhkan uang, infak membutuhkan uang, takzil membutuhkan uang. Kalau di tetangga kita di bulan Ramadan itu ibu jajan kolak nih di pinggir jalan, ada tetangga lewat, lihat ibu belanja, masa ibu biarkan tetangga kita, yuk Bade, dari mana gitu ya, habis dari mana Bu, saking pundi yuk, dolan-dolan gitu. Di sini Rene. Ih, buat buka puasa. Boten, rapopo, boten sambil diambil. Tuh, kita bisa memberi kalau kita sudah siap materi. Makanya yuk bapak-bapak sebagai penanggung jawab keluarga, ibu-ibu juga penopang, mari kita persiapkan materinya, karena materi bisa mengganggu kekhusyuan beribadah di bulan puasa. Nah, itu saja Bapak Ibu, karena Ahmad sebagai pengganti, Ahmad itu mau tidur Bu. Dari masjid itu sudah buka baju, karena Ahmad tidur itu pakai kaos dalam aja Pak. Kaos dalam pakai sarung biasanya gitu, biar cepat gitu. Pinter kayak gitu.
Malah ditelepon. Aduh. Biasanya kalau saya tahu yang nelpon Pak Tino, nggak saya angkat, Pak. Nah, gitu. Ini yang nelpon nomornya belum tersimpan. Saya lihat di situ, wah, Pak Tino kam-kam. Wah, ini saya ragu-ragu ini ada apa? Ini udah perkiraan Pak saya, Pak, udah perkiraan. Oh, pasti ini ngisi kultum ini saya. Pas ngangkat udah tuh. Tapi ya karena sudah berkumpul, Bapak Ibu katanya Ustadz Puji ada halangan tentu yang tidak diinginkan beliau, Bapak Ibu. Sebenarnya beliau ingin bertemu dengan Bapak Ibu, tapi karena ada halangan, insya Allah di lain kesempatan tadi beliau menyampaikan akan bertemu dengan Bapak Ibu. Mohon dimaafkan. Biar tenang beliau menghadapi bulan Ramadan. Itu ya Bu ya? Siap Bu untuk menghadapi bulan Ramadan? Siapa? Terus kalau Bapak Ibu tidak sampai bulan Ramadan, misalkan siap Bu? Kalau Bapak tidak sampai bulan Ramadan, siapa? Saya nggak berani, saya masih. Kalau Bapak siap, silahkan deh Bapak aja dulu, Ibu dulu gitu. Oke, itu saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, yuk setiap ibadah yang kita lakukan perdalam ilmunya. Cari maknanya. Kenapa? Karena ibadah yang kita lakukan kita tahu maknanya, tahu maksudnya, maka insya Allah tidak ada ibadah yang tidak mampu merubah hidup kita. Pasti bisa. Wudunya juga begitu. Maka sahabat kan ketika wudu itu nangis, Bu. Kayak apa tuh? Wudu aja nangis gitu. Wudu saja nangis, Pak. Ibu malah sambil wudu sambil jagongan. Ya itulah. Nanti kapan-kapan dijelaskan lagi. Yang jelas, yuk kita puasa pada tanggal berapa, Bu? Iya, 1 Ramadan. Kita mulai puasa tanggal 1 Ramadan. Tepatnya untuk Persyarikatan Muhammadiyah, insya Allah puasanya dimulai tanggal 11 Maret hari Senin. Jadi hari Minggu malam Senin sudah mulai tarawih. Kan malam Senin nih sekarang nih. Berarti malam Senin depan mulai tarawih. Tapi bagi saudara kita yang Nahdlatul Ulama biasanya menunggu sidang isbat. Sidang isbat biasanya diumumkan setelah maghrib. Jadi maghrib hari Minggu duduk saja di depan TV. Nanti diumumkan oleh Yakut apa itu? Menteri Agama. Bapak Ibu, puasa kita mulai besoknya. Misalkan begitu. Berarti Ibu bapak tidak puasa hari Senin karena menurut perhitungan besok puasanya dimulainya berbeda, Pak. Ada yang Senin, ada yang Selasa, tapi mudah-mudahan sama. Tapi kemungkinan beda. Senin, Selasa itu. Boten nopo. Lebarannya kemungkinan sama bareng boten nopo. Nanti di TV Ibu tahu ada yang dimulai hari Sabtu. Biasanya torikot, Pak. Ada torikot itu golongan tertentu itu mulai hari Sabtu. Macam-macam itu. Gak apa-apalah. Wis pokoknya mah kita puasa. Kalau Persyarikatan Muhammadiyah insya Allah hari Senin dimulai puasa, berarti malam Senin kita mulai tarawih. Siap Bu? Siap. Satu tadi apa? Istidadal ilmi, persiapan ilmunya. Yang kedua istidadal qalbi, persiapan batinnya. Yang ketiga istidadal jismi, persiapkan fisiknya. Dan yang terakhir
istidadal mali, persiapkan materinya, karena bisa mengganggu kehusuan ibadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kesempatan, diberi umur sampai bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah, insya Allah. Itu saja Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam ini senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jika ada hal yang kurang berkenan dari Ahmad, itu kesalahan Ahmad sendiri Bapak Ibu. Jika ada hal yang baik, itu insya Allah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahmad ini ceramah bukan kepada Bapak Ibu semuanya, tapi Ahmad ceramah tausiah untuk diri Ahmad sendiri. Kalau ada manfaatnya untuk Bapak Ibu, ya silahkan lakukanlah pelan-pelan, sedikit-sedikit sesuai insya Allah. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz. Demikianlah tausiah pada pengajian pada malam hari ini. Marilah kita tutup dengan doa bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Amin ya rabbal alamin. Demikian pengajian pada malam hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.